Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke rumah Allah ini, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini karena Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Dia, Rabbul Alamin. Sehingga dalam salat kita tidak sah salatnya orang yang tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang hanya Dia yang layak untuk mendapatkan pemujaan dari kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memang belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi beliau adalah makhluk terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Beliau adalah manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Maka semoga salawat dan salam Rabbul Alamin senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'd, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan yang saya hormati para pejabat yang hadir di sini dan dari kepolisian juga, dan para jamaah rahimakumullah. Kita sering dengar ayat yang insyaallah semuanya hafal. La ikraha fid din. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kata Allah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Allah tidak suka hubungan Dia sebagai pencipta dengan hamba-hambanya, dengan kita ini kan ada keterpaksaan. Karena memang kalau orang terpaksa itu nggak enak. Seorang anak yang dipaksa sekolah sama ibunya, padahal dia nggak suka, dipondokkan, dipesantrenkan, dalam kondisi dia terpaksa, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan dalam sekolah dia. Allah menginginkan hubungan Dia dengan kita dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Allah tidak suka memaksa hambanya, enggak. Dan Allah juga enggak butuh sama kita, enggak butuh. Kita ke masjid, Allah enggak butuh. Kita sholat, kita ruku, kita sujud, Allah tidak butuh dengan kita. Ya bagaimana Allah butuh sama kita? Dia Rabbul Alamin, Dia Tuhan semesta alam. Maka Allah hanya ingin dari kita beribadah atas dasar cinta. Allah katakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kata Allah, yang mau beriman, beriman. Yang mau kufur, silahkan kafir. Allah ghaniyun 'anil alamin. Tinggal kitanya yang harus tahu diri. Yang memberikan segalanya kepada kita siapa? Yang memberi tangan nih bisa bergerak
Siapa yang ngasih? Bapak ibu kita? Bukan. Allah Jalla Jalaluhu. Yang memberikan mata kepada kita sehingga kita bisa melihat. Siapa yang ngasih? Allah Jalla Jalaluhu. Yang memberikan pendengaran kepada kita. Kaki ini bisa jalan, bisa datang ke masjid, bisa duduk, bisa dengerin ceramah, bisa makan enak. Siapa yang ngasih semua itu? Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengatakan, ketika Allah mensyariatkan ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang butuh duit. Sekarang kalau mau haji di Gunung Pati ini nunggu berapa tahun jemaah? Berapa? 15 tahun. Orang semangat berangkat haji. Itu kewajiban. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban atas hamba-hambanya untuk berangkat ke rumah Allah yang mampu. Wa man kafar, barang siapa yang kafir yang enggak mau berangkat haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh sama antum semuanya. Sama alam semesta ini Allah tidak butuh. Jalla Jalaluhu. Allah katakan yang mau beriman silahkan, yang mau ke masjid silahkan, yang mau puasa silahkan, yang enggak mau puasa silahkan. Allah enggak butuh sama kita. Tapi kita harus tahu diri. Masa Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah yang kalau kita berdoa mengatakan ya Allah, Allah dengar doa kita. Yang kalau anak kita sakit, kita berangkat ke dokter, nggak mampu, dokter sana nggak mampu, semua dokter angkat tangan. Dokter hanya bisa berkata, tunggu mukjizat dari Allah Jalla Jalaluhu. Nggak bisa. Dokternya mati. Dokter yang ngobatin orang sakit mati. Apa dokter bisa menyembuhkan dirinya? Nggak bisa. Cuma kita kadang-kala lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat Allah tuh kalian nggak bakal bisa ngitung. Satu nikmat yang kita sering lupa. Kita masuk kamar mandi ke toilet, buang hajat kita. Apa doanya kalau keluar dari toilet ya? Masya Allah, Anda mau kasih hadiah. Baik, apa doanya keluar dari toilet? Kita ini tiap hari keluar dari toilet. Kalau makan, alhamdulillah baca bismillah insya Allah. Karena tahu tuh makanan dari Allah. Yang mau ditanyakan ketika masuk ke toilet kemudian keluar dari toilet. Baca apa jemaah? Adik-adik, baca apa biasanya keluar dari toilet? Oh, seger. Masa ngomong gitu? Baca apa kalau keluar dari toilet? Baca apa? Baca alhamdulillah, benar. Iya, masya Allah, kasih hadiah. Apa? Doa yang diajarkan Nabi kita nih, kalau keluar dari toilet itu baca ghufranak. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampunanmu yang kau harapkan. Tuh nikmat bisa keluarkan kotoran itu nikmat besar. Kita nggak bakal bisa mensyukurinya. Kalau dokter ngomong bapak baru bisa mengeluarkan tuh kotoran operasi 10 juta bayar. Bayar. Tiap hari loh pak, bayar 10 juta. Bayar jemaah. Kalau punya duit bakal bayar. Bapak nih sampai mati bisa mengeluarkan kotoran bayar 1 triliun sampai mati pak. Dijamin sampai mati bisa. Bayar 1 triliun. Kadangkala kita tidak merasa itu nikmat dari Allah. Kita selalu berpikir nikmat itu duit, ya, makan. Itu nikmat dihitung tuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluhu Maha Pecinta. Dia mengatakan innahu huwa yubdi wa yu'id. Itu Allah Rabbul Alamin yang memulai penciptaan. Kemudian dia yang mengembalikan. Tatkala kita sudah jadi tulang belulang, tatkala daging kita sudah dimakan oleh belatung, nanti Allah bisa menghidupkan kita kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia itu maha pengampun dan maha pecinta.
Kita ini tiap hari berbuat dosa, tapi tetap Allah kasih nikmat. Allah Maha Pengampun jamaah. Dan Dia itu Maha Pecinta. Allah nggak suka hubungan kita dengan Dia karena terpaksa. Nggak enak. Kitanya nggak enak. Antum bisa bayangkan orang kalau bekerja di satu perusahaan karena terpaksa. Gajinya sedikit, tapi karena nggak ada kerjaan lain. Ya udahlah. Tiap hari berangkat kerja itu ngerundel. Tuh, kapan metu tuh kok gini ya. Terus yang ada di pikirannya kepingin dia keluar dari sana. Karena dia nggak cocok sama pekerjaan itu. Gajinya kecil. Tapi coba kalau tiap hari gajinya 1 juta. Insya Allah sebelum subuh berangkat. Kemana mas? Kerja kata dia, Masya Allah. Kerja di mana ini di perusahaan ini? Gitu. Kok semangat sih sampean? Oh iya, 1 juta gajinya. Berangkang Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita lebih dari itu. Mata nih yang bisa ngelihat. Adik nih, kalau dihargai matanya 1 miliar mau diambil. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Enak 3 miliar bisa bikin villa gitu ya. Insya Allah. Kenapa nggak mau? Nggak bisa ngelihat. Kalau dikasih duit, matanya dikasih ini, anak kasih ini, kasih 10 miliar. Buat apa kemudian duit itu jamaah? Buat apa? Nggak bisa ngelihat. Itulah yang Allah berikan kepada kita lebih dahsyat dari 1 juta tiap hari. Lebih dahsyat dari itu. Maka seharusnya kita tahu diri. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman. Yang nggak beriman ditutup kupingnya. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang beriman. Allah katakan, man yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agama Allah, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan ganti kalian semuanya. Allah akan datangkan orang-orang baru. Allah akan datangkan manusia-manusia baru yang Allah cinta kepada mereka, cinta, dan mereka cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, kalau Allah nggak suka sama hambanya, ya Allah bisa telankan di Indonesia. Lihat kejadian kemarin, Hercules yang jatuh. Berapa yang mati? Nggak ada yang hidup satupun. Nggak ada satupun. Nggak ada yang bisa menghidupkan manusia dan mematikan kecuali Allah Jalla Jalla. Walaupun sudah dibikin sedemikian rupa, kalau Allah bilang jatuh, jatuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Terus gimana kita beribadah sekarang? Masih malas ke masjid. Kata dia, coba bosnya yang manggil. Kesini sekarang. Insyaallah. Siap dan kata komandan yang manggil. Gitu kan Pak? Harus siap kan. Dipanggil hayya 'alas shalah. Entah ini waktu ini ono. Dipanggil hayya 'alas shalah masih tenang lah, masih ada waktunya, masih panjang waktunya. Subhanallah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa boleh? Saya mau tanya, mumpung ada polisi di sini. Kalau mamanya komandan bilang, tolong berangkat ke Masjid Aisyah. Boleh tanya sama komandannya, Pak, ini sunnah apa wajib, Pak? Kayaknya nggak boleh tanya sunnah sama wajib. Berangkat, perintah tuh. Iya. Itu cuma komandan. Bagaimana dengan Allah? Allah tuh yang bikin kita, jemaah. Allah yang bikin semuanya. Yang ngasih kita rizki, yang ngasih kita anak. Banyak orang nggak punya anak, tapi Allah kasih kita anak. Banyak orang nggak punya anak, tapi ada orang yang dikasih cacat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih kesempurnaan. Apa kita nggak mau bersyukur? Allah nggak butuh sama kita. Para jamaah, kalau kita beribadah karena cinta, nggak ada yang sulit. Puasa nggak sulit buat dia. Kenapa sebagian orang hari ini sudah banyak yang nggak puasa? Wong Islam, Masya Allah. Kalau antum tanya KTP-nya, keluarkan KTP-nya. Islam, Masya Allah, Islam. Tapi kalau nggak poso, nggak kuat. Subhanallah.
Karena apa? Karena tidak ada cinta. Orang kalau ada cinta, makanya orang yang merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya puasa nih, yang karena berpuasa imanan wahtisaban. Karena dia beriman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang yang puasa itu karena Allah ngelihat jam. Berapa menit lagi bukanya? Suwi gitu, Masya Allah. Subhanallah. Lalu kemana? Ngabuburit. Ngabuburit tuh bahasa Jawanya apa jemaah? Kalau bahasa Jembernya golek bengi. Digolek bengi dari malam ke alun-alun kemana? Kenapa? Karena dia merasa berat. Tapi karena cinta nggak ada. Lihat seorang ibu. Kenapa ibu itu siap menggendong anaknya malam-malam ketika suaminya tidur? Nangis tuh anaknya digendong. Kenapa dia kuat? Karena cinta. Antum pernah melihat orang yang naik ke gunung Himalaya, gunung yang tertinggi di dunia, Everest. Kenapa dia siap meninggalkan keluarganya? Dia berangkat dengan segala kondisi yang penuh rintangan, jatuh mati. Dapat apa ketika dia sampai atas, jemaah? Dapat apa? Dapat fulus, dapat duit. Tidak dapat apa-apa. Dapat cinta. Dapat seneng dia. Masya Allah, sudah sampai. Semua perasaan capek, perasaan lelah, meninggalkan keluarga, uang yang dikeluarkan nggak ada rasanya buat dia. Karena dia melakukan itu atas dasar cinta. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita ini udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, jemaah? Kira-kira kita cinta sama Allah nggak nih? Cinta. Kalau seorang suami ngomong sama istrinya, "Dek, saya ini cinta sama kamu, Dek." Kata suami, kata istrinya, "Bohong, Mas," kata dia. "Lawang tiap malam pulangnya malam terus," kata dia. "Kalau cinta pulangnya sore lah," gitulah. Betul. Cinta itu bukan hanya omongan, jemaah. Siapa nggak bisa ngomong? Semuanya bisa ngomong. Tapi cinta itu perlu bukti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita pelajaran supaya kita sholat itu nggak berat, supaya kita puasa nggak berat, supaya kita haji ngeluarkan duit buat haji itu merasa nggak berat, merasa nikmat sekali. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini ada di diri manusia, maka dengan 3 hal itu dia akan merasakan manisnya beriman. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Ketika orang-orang tidur, dia jam 2 malam bangun, ambil wudu, Allahu Akbar. Saya mau tanya, kenapa orang siap bangun jam 3 pasang beker? Oh, jam 3 kok ono bal-balan. Kenapa dia siap, dia pasang beker tuh? Bangun, seger, nonton bola. Karena dia cinta tuh sama bola. Cinta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kau ingin merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya jadi orang Islam. Kita ini sudah Islam dari dulu, dari lahir Islam. Tapi kok susah mau diajak ibadah. Susah mau dengarkan pengajian. Susah mau ngaji. Mau terawih. Lihat orang kalau cintanya kurang, terawih itu cari masjid yang paling cepat. Imamnya lama sedikit, sesuk pindah masjid. Pindah cari masjid lain. Kalau enggak imamnya di demo. Kata dia, wah apa ini terlalu lama ini. Kata. Karena kita jamaah nggak ada cinta, nggak ada kenikmatan kita di situ. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat terawih 1 rakaat 4 juz. 1 rakaat, maka kakinya sampai bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Kita 21 rakaat berapa juz? 1 juz setengah. Insyaallah kalau 1 juz setengah nggak ada makmumnya. Allahu Akbar. Dilihat ditoleh makmumnya sudah pulang semuanya. Nah, karena kita nggak merasakan nikmatnya sholat, imamnya panjang sedikit udah berat gitu. Itu 3 hal kalau ingin merasakan nikmatnya tarawih.
Kalau ingin merasakan nikmatnya sholat tahajud, ingin merasakan nikmatnya jadi orang Islam, yang pertama kata Rasulullah SAW, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Lebih dicintai dari segala-galanya. Ingat dengan istrinya Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Anda kasih hadiah. Siapa namanya? Asia, Masya Allah. Fadal. Baik. Siapa namanya tukang sisirnya anaknya Fir'aun? Hah? Masyito. Panitia yang jawab. Nggak boleh panitia. Tapi nggak apa-apa lah, panitia kita kasih ini. Kirim ke sana. Kasihkan ke panitia sana. Masyito. Masyito itu bukan namanya. Masyito itu bahasa Arab artinya tukang sisir. Masyito itu tukang sisir. Namanya Masyito binti Fir'aun. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Kita lihat bagaimana Asia disiksa. Disiksa. Dia keluar dari istana Fir'aun yang penuh dengan segala kenikmatan. Dipaksa keluar dari Islam. Nggak mau dia. Dia tetap dengan la ilaha illallah. Allah lebih dia cintai daripada jiwa dia sendiri. Kemudian Asia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi ibnili indak baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagi aku di sisimu rumah di surga. Aku nggak butuh dengan istana Fir'aun, nggak butuh dengan dunia ini. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau ingin merasakan nikmatnya beriman, kita harus mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Tukang sisirnya Fir'aun, anaknya Fir'aun. Anaknya satu persatu dimasak di depan dia, dimasukkan ke api yang panas dengan kuali dari minyak, dimasukkan keluar tulang belulang. Dia siap melakukan itu. Dia dilemparkan di sana. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Karena dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada segala-galanya. Yang kedua, kalau ingin merasakan nikmatnya jadi orang Islam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang nih, dia suka sama orang, dia tidak suka sama orang itu kecuali karena Allah Jalla Jalla. Kenapa kau suka sama fulan? Ya fulan baik. Masya Allah, anak kalau ke restoran selalu ditraktir sama dia. Wah, anak seneng sama fulan nih, suka traktir anak. Bukan karena itu, tapi karena Allah. Seorang suami dan istri, bapak sama anaknya, anak sama bapaknya, cintanya harus didasarkan karena Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan nanti di hari kiamat, tatkala semua orang sudah mati dan semuanya dibangkitkan kembali, Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, semua orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang cintanya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau ingin merasakan nikmatnya jadi orang Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia harus benci untuk murtad, untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia, seperti kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kita sering dengar ucapan api neraka, tapi kebayang nggak neraka itu kayak apa? Coba bapak-bapak kalau istrinya lagi goreng ikan dah, ikan mujair yang seger, dimasukkan ke minyak, keren. Gimana kalau tangan istri kita yang dimasukkan ke sana?
Gimana kalau wajah kita yang dimasukkan ke sana? Dan api neraka itu 70 kali lipat api dunia. Maka Bilal bin Rabah setelah dia masuk Islam, disiksa sama majikan, dibawa ke padang pasir. Padang pasir yang panas sekali. Ditaruh di dadanya batu-batu yang panas. Cuma satu permintaan orang-orang kafir. Sudahlah, kau sebutkan Tuhan-Tuhan tuh. Kau akan kami lepaskan. Kau akan makan enak. Kau akan tidur nyenyak. Cuma aku minta kepada kau mengatakan Tuhan-Tuhan orang kafir. Apa kata dia? Dia mengatakan Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah itu Esa. Allah itu bukan 3. Allah bukan 7. Allah itu Esa. Maka tetap dengan siksaan itu. Bila nggak merasakan siksaan itu. Kenapa? Karena cinta kepada iman yang telah merasuk ke dalam dadanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda orang yang beriman kepada Allah kalau benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan, istri ngomong sama kita, Mas, saya ini cinta sama engkau, Mas. Bohong kau. Aku suruh sholat tepat waktu, nggak sholat. Kalau kau benar cinta kepada aku, kau akan mentaati aku. Nah, seorang kekasih kalau lagi cinta nih ngomong, Mas, saya minta coklat, Mas, ya, dibelikan nggak? Belikan coklat. Minta berapa dia? Ya, belikan. Dia akan menuruti semua permintaan. Kalau dia cinta. Kita ini berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Ngaku cinta sama Allah, tapi perintah-perintahnya nggak ada yang dilakukan. Bahkan ketika dihadapkan antara dua hal kita. Atasan, kadang-kadang di sebuah perusahaan itu subhanallah, melarang pegawainya pakai jilbab. Saya pernah ke sebuah restoran di Jawa Timur sana. Saya ngelihat pelayan restoran itu semua pakai rok pendek. Ketika saya mau sholat lewat musola, di situ ada pintu khusus karyawan. Yang keluar pada pakai kerudung. Dia ketika bekerja dia lepas kerudungnya. Karena apa? Karena bosnya minta dia pakai rok. Dia nurut sama bosnya. Dikasih apa sih sama bosnya? Berapa gaji yang dikasih sama bosnya? Kalau Allah ambil dua mata dia, dipecat sama bosnya. Nggak akan kerja lagi. Dia bekerja dengan tangan pemberian Allah, dengan kaki pemberian Allah, dengan rambut pemberian Allah, dengan mata dan wajah dan paras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah yang memerintahkan kepada dia untuk menutup auratnya? Dia nggak mau tutup. Cinta sama Allah, bohong. Pernah ada sebuah kejadian di Arab sana. Dulu kita ini harus bersyukur ya dengan pemerintahan kita yang ada sekarang ini. Semoga Allah menjaga mereka. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada presiden kita dan wakilnya dan semua menteri-menterinya. Dulu tahun 90-an itu jamaah pakai kerudung sekolah itu haram hukumnya. Lihatlah bapak-bapak yang tua nih. Dan jarang melihat perempuan pakai kerudung zaman itu, sedikit yang pakai kerudung. Di Arab pun sama dulu. Beberapa negeri Arab memerangi jilbab juga. Bahkan sebagian siswi SMA tahun 90 itu banyak yang diberhentikan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Tapi alhamdulillah ada perbaikan sehingga jilbab pun diperbolehkan di sekolahan dan di instansi-instansi pemerintahan. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Arab ada seorang anak sekolah pakai jilbab, padahal peraturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Anak mungkin anak SMP masuk sekolah pakai jilbab, dimarahin sama ibu gurunya. Marahin, kau nggak boleh, peraturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Yang sekolah di sini nggak boleh pakai jilbab. Kalau kau mau pakai jilbab, ya jangan sekolah. Masya Allah. Pulang besoknya ngomong sama ibunya, Ummah, wahai ibunda, kata ibu guru kalau aku pakai kerudung lagi nggak boleh sekolah. Lalu si ibu ngomong, kau tahu siapa yang nyuruh kau pakai kerudung? Siapa yang menyuruh engkau menutup auratmu? Kata anak itu, nggak tahu.
Ya namanya anak kecil, anak SMP lah. Kata ibunya, anakku, yang nyuruh engkau pakai kerudung itulah Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan paras cantik kepadamu. Allah yang memberikan buah bola mata yang indah untukmu. Allah yang memberikan rambut kepadamu. Allah yang memberikan tubuh yang semampai kepadamu. Itu Allah yang nyuruh kau pakai kerudung. Apa engkau nggak mau nurut sama Allah? Kata tuh anak, ya, aku akan nurut sama Allah. Besok aku pakai kerudung. Masya Allah. Tuh anak pakai kerudung lagi. Karena imannya sudah dibakar sama ibunya. Ditumbuhkan kecintaan kepada penciptanya, berangkat pakai sekolah pakai kerudung. Lihat dari jauh ibu gurunya, wah, emosi ibu guru, meluap-luap. Dimarahin itu anak, diusir-usir, nangis tuh anak. Namanya anak kecil, dia nangis. Dalam tangisan itu, dia mengatakan, "Man uti anti amhu." Dia katakan, siapa yang harus aku taati? Siapa yang harus aku patuhi? Engkau atau dia? Ketika tuh anak omong seperti itu, bu gurunya diam. Dia bertanya, siapa dia yang kau maksud? Berarti nih anak pakai kerudung bukan karena keinginan sendiri. Nih anak pakai kerudung karena ada perintah dari dia. Siapa dia? Siapa dia yang kau maksud? Manhu? Maka itu anak mengatakan, Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Yang nyuruh pakai kerudung itu adalah Allah yang menciptakan aku dan menciptakan diri. Subhanallah. Itu ibu guru langsung berangkat ke rumahnya, ibunya itu anak. Dengan pakai kerudung, pakai jilbab. Dia mengatakan kepada ibu, terima kasih. Anakmu telah mengenalkan aku kepada Allah Jalla Jalla. Kita lupa jemaah. Bahwa perintah-perintah itu perintah sang pencipta. Bukan perintah siapa, bos kita, bukan. Apa sih yang dimiliki oleh bos kita? Oleh atasan kita? Oleh majikan kita? Dia nyawanya sendiri nggak punya. Mobil yang dia naiki belum tentu milik dia. Nggak punya apa-apa. Ketika dia mati, dia diantar ke kuburan, tidak bawa apa-apa. Maka tatkala dikasih dua pilihan antara Allah dan makhluknya, siapa yang kita pilih? Kita akan tahu di situ kita cinta kepada siapa. Kalau berkata, Ustaz, anak makan di sana. Oke. Emangnya yang ngasih makan dia? Ketika kau di perut ibumu, ketika engkau belum bisa berdoa, ketika engkau belum bisa berjalan, siapa yang menyampaikan makanan dari pusarmu itu? Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Apa majikanmu? Allah Jalla Jalaluh. Lalu kenapa kita ini nggak mau taat sama Allah? Nggak mau nurut, dia belum cinta. Maka bukti cinta, kita harus sering-sering jemaah mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita cinta kepada Allah. Kemudian bukti cinta kepada Allah adalah dengan sering berzikir. Orang kalau cinta sama kekasihnya, dia akan sebut-sebut namanya. Begitu pula seorang hamba. Isi waktu kita, isi jalan kita, naik kendaraan kita dengan zikrullah. Mau makan, ingat nih makanan dari Allah, bismillah. Setelah saya makan, alhamdulillah. Mau tidur, orang bisa tidur itu karena siapa? Allah. Ada orang kaya, ranjangnya tumpukan, spring bed nyaman, nggak bisa tidur kecuali kalau minum obat tidur. Kita harus tahu tidur pun pemberian Allah. Maka mau tidur baca bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, apa yang diingat? Alhamdulillah alladzi ahyani. Yang bikin aku hidup nih Allah, segala puji bagi engkau. Maka jangan sampai kita tidak ingat Allah. Keluar rumah, baca doa keluar rumah. Masuk rumah, baca doa masuk rumah. Naik kendaraan, apa doanya naik kendaraan? Masya Allah, kita kasih hadiah nih Bapak. Masya Allah. Kayaknya kerudung nih. Nah, tuh. Ketika naik kendaraan yang diingat siapa? Allah. Yang ngasih kendaraan itu siapa? Allah. Antum bisa bayangkan naik mobil, remnya blong. Siapa yang bikin rem mobil antum blong? Rem mobil yang lain kok nggak blong?
kita harus ingat. Maka tatkala naik kendaraan, baca bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ustaz, ana enggak bisa bahasa Arabnya, Ustaz. Boleh pakai bahasa Jawa? Boleh. Boleh. Kita ya Allah, kalau enggak bisa bahasa Arabnya, doa itu kan boleh pakai bahasa apa aja untuk berdoa. Boleh, bismillah. Tapi kita harus selalu ingat sama Allah. Biasanya orang ingat sama Allah kalau motornya mogok-mogokan. Bismillah, bismillah. Dia mau nyetarter tuh bismillahnya bisa sampai 17 kali. Bismillah Allah. Wah, enggak hidup ya Allah. Bismillah ya Allah, kata dia. Coba langsung hidup. Greng. Lupa sama yang ngasih. Maka di sini kita harus ingat sama Allah. Duduk kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada dua kalimat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, dicintai Allah, dan berat di timbangan. Apa kalimat itu? Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya banyak yang bisa kalau itu. Baik, fadhal. Baik, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tuh, sudah jalan kita naik motor, bismillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang enak dan banyak berzikir itu yang kerjanya nunggu. Satpam itu Masya Allah, zikirnya banyak tuh satpam. Karena diem doang dia. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Baca kesempatan. Tapi kalau yang jadi resepsionis susah mau berzikir. Datang orang lagi tuh kapan nih? Mau baca Quran nggak bisa. Tapi orang-orang yang dapat pekerjaan menunggu hendaknya berzikir. Ke dokter ngantri kesempatan. Zikir ya Allah subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah, baca tuh. Itu kalau kita cinta, di situ kita ingat, ya Allah yang bisa menyembuhkan anakku ini cuma Engkau ya Allah. Aku cuma ikhtiar usaha ke dokter ya Allah. Baik, kemudian bukti seorang cinta kepada Allah, dia cinta kepada firman Allah. Dia cinta kepada ucapan-ucapan Allah. Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini mungkin bahasanya, bahasa gaulnya sekarang tuh surat cinta dari Allah kepada hambanya. Allah turunkan Al-Quran karena Allah sayang sama kita. Maka Allah Jalla Jalaluhu memulai Al-Quran dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Allah mulai. Setiap surat Allah mulai dengan cinta dan kasih sayang. Dengan nama Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh Allah memulai kitabnya dengan kasih sayang. Para jamaah, di bulan Ramadan ini Imam Syafi'i, kita ini madhabnya madhab Syafi'i. Saya mau tanya, Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Anak kasih hadiah. Jamaah, kita ini madhabnya Syafi'i, tapi mosok tidak kenal di Imam Syafi'i. Tahun berapa Imam Syafi'i meninggal? Oke, kalau meninggal nggak tahu, lahir nggak apa-apa. Lahir dan meninggal dua hadiahnya. Jamaah, kita betul mazhabnya Syafi'i. Ya, itulah. Kita ini kadang kala ngaku-ngaku mazhabnya Syafi'i. Oh iya, mazhabnya Syafi'i gitu. Kapan imamnya sampean meninggal? Jamaah, nggak, insya Allah semua tahu. Cuma malu lah Ustaz, nggak perlu Ustaz. Kita itu pelajaran tiap hari kayak gitu Ustaz. Baik, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal tahun 204. Berarti umurnya berapa beliau meninggal? 54 tahun. Tapi kita lihat bagaimana barokah dari ilmu beliau. Sampai hari ini orang-orang membaca kitab beliau. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Quranul Karim, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan, kata Yunus ibn Rabi', muridnya Imam Syafi'i, yang bertahun-tahun, 10 tahun lebih dia ngaji sama Imam Syafi'i. Dia mengatakan Imam Syafi'i itu kalau masuk Ramadan, khatamal Quran, menghatamkan Al-Quran sittina marrah, 60 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kulluha fis sholah, semuanya dibaca ketika sholat. Sehari berapa kali hatam? 2 kali. Kita sampai mati belum tentu 2 kali hatam. Apa benar kita cinta? Jadi kalau mungkin dulu jamaah, saya rasakan ya, saya punya orang tua, keluarga-keluarga yang tua ya, mungkin bapak-bapak yang tua. Dulu memang ngaji itu sulit. Karena metodenya metode kuno dulunya. Sebelum ada Iqra, Qiraati. Saya ingat waktu SD itu saya ngaji pindah-pindah terus. Kalau sudah sering dimarahi tidak bisa sama ustadznya di sini, pindah cari guru lain. Pindah, akhirnya tidak bisa ngaji. Karena takut dipecut. Sekarang alhamdulillah mudah. Sampai dikatakan bisa 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quranul Karim. Maka yang tua-tua yang belum bisa baca Al-Quran, bismillah, saya kepingin tahu apa sih yang Allah sampaikan kepada saya. Saya ini kan hambanya Allah, saya ini budaknya Allah. Apa sih yang Allah sampaikan? Saya ingin tahu. Saya pernah jumpa di Arab sana, ada orang Bangladesh itu dapat surat dari pembantu Indonesia, dapat surat cinta. Sama pembantunya dilemparkan dari jendela. Pembantunya nggak bisa bahasa Bangladesh, maka tulis surat pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tuh orang Bangladesh dapat surat itu, wah dia bawa, dia cari orang Indonesia. Mas, tolong mas, terjemah ini mas, ini dari kekasihku. Orang kalau cinta bener tuh, dia akan cari orang, tolong apa sih yang dimaksudkan oleh yang aku cintai itu. Dia kirim, aku nggak bisa bahasa Arab. Tapi Allah tahu dengan bahasa kita. Maka tolong dibaca Al-Qurannya. Jangan nunggu baca Quran itu di masjid. Jangan. Masjid ini sudah makmur. Baca di masjid iya nggak apa-apa. Jangan cuma di masjid baca Qurannya. Di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran." Terangi rumah kalian dengan apa? Dengan salat dan baca Al-Quran. Salatnya salat sunnah, karena Nabi kalau salat wajib di mana? Di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah di rumah banyak-banyak, qobliyah ba'diyah di rumah, kemudian baca Al-Qur'anul Karim. Dibaca Al-Qur'an. Tiap hari jamaah minimal nih 1 ayat. 1 ayat. Antum bismillah, itu minimal. Jadi yang bisa 1 lembar alhamdulillah. Yang bisa 1 juz alhamdulillah. Tapi ada orang yang, Ustaz, ana ini baca Qur'annya masih susah, Ustaz, masih pelan-pelan. Oke. 1 hari 1 ayat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya Allah, alhamdulillah, tutup Quran. Insyaallah. Berangkat kerja. Enggak apa-apa. Tapi tiap hari jemaah. Kita kalau tiap hari 1 ayat, insyaallah 20 tahun hatam Al-Qur'an. Antum jangan kata, Ustaz, kok cek lama ya? Karena ada yang sampai mati enggak hatam Al-Qur'annya. Ada orang yang pegang Al-Quran cuma Ramadan. Maka kita sekarang semuanya, alhamdulillah sekarang ini mungkin dengan teknologi di HP ada Quran ya, Masya Allah. Antum lihat yang anak-anak sekolah, sebelum sekolah baca 1 ayat, kalau bisa 3 ayat alhamdulillah. Tapi minimal jangan pernah kita memejamkan mata kita tidur kecuali kita sudah baca 1 dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bekal kita di akhirat. 1 ayat dapat berapa kita? 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kira-kira kalau pahalanya itu fulus. Kalau kita baca alif lam mim dapat 30.000. Baca enggak Quran jemaah? Baca semuanya. Sayangnya pahalanya ini ghaib. Ya ghaib memang. Dan orang-orang yang beriman yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti keimanan seorang hamba kepada penciptanya,
dia akan ridho dengan keputusan Allah. Apa saja yang Allah tentukan, dia akan ridho. Ketika rumahnya kebakaran, apa yang akan dia katakan? Ya Allah, kalau ini memang kehendak-Mu, aku ridho. Ditinggal orang-orang yang dicintai, ditinggal anaknya yang dia cintai, dia ridho. Ya sudah, aku ini milik Allah. Maka yang tatkala Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Allah bertanya, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, nah. Qabattum thamrata fuadih, kalian cabut nyawa buah hatinya? Kata malaikat, na'am. Lalu Allah bertanya, madza qala abdi wa huwa a'lamu bima qala, apa yang dikatakan hambaku? Allah tahu apa yang dikatakan hambanya, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan ini orang. Kata para malaikat, hamidaka wastarja, ya Allah, dia memujimu. Lihat, ditinggal mati anaknya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya anaknya, kita milik Allah dan kita bakal kembali kepada Allah jalla jalaluh. Maka Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan rumah bagi hambaku di surga. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Subhanallah jamaah. Dia kalau cinta sama ya Allah, kau yang menentukan hal ini. Para jamaah, seorang alim ulama salaf mengatakan, kalau aku dikasih dua pilihan, bapakku yang menghukum aku atau Allah yang menghukum aku pilih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lebih pengasih daripada orang tua kita. Pasti takdir Allah itu ada hikmah, pasti. Kalau antum melihat nih, parkir motor semuanya. Pas mau pulang, motornya antum hilang. Apa yang antum katakan? Coba antum pikir, kenapa kok cuma motor ana yang hilang? Kok malingnya nggak ngambil motor yang lain gitu? Kok motornya ana? Ingat dengan sabda Rasul SAW, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih ujian kepada dia. Ya Allah. Jamaah, orang kalau sakit ingat sama Allah enggak? Ingat sama Allah. Maka itulah yang lebih baik daripada motor kita. Tatkala kita ingat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, mungkin banyak dosa ana, ya Allah, mohon maaf kepadamu. Kemudian para jamaah, bukti cinta kepada Allah adalah mencintai kekasih-kekasih Allah. Cinta sama waliullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Kalau ada hadis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, itu hadis disebut hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci, yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku mengumumkan perang sama dia. Bagaimana kalau Allah mengumumkan perang sama kita? Apa yang kita miliki semua dari Allah. Jadi kita kalau cinta kepada Allah, maka cintai waliullah. Cintai orang-orang yang cintai Allah. Termasuk waliullah siapa? Orang-orang yang cinta dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini cinta nggak sama rumah Allah? Tempat yang paling dimuliakan di muka bumi ini itu apa? Rumah Allah. Tempat yang paling dibenci apa? Pasar. Dan kita lihat kalau sudah masuk 10 terakhir, yang rame pasar apa masjid? Pasar, sama. Masjidnya sepi. Sholat tarawehnya ada kemajuan, softnya tambah maju ke depan. Allahu Akbar. Maka kita harus cinta kepada waliullah. Siapa sih waliullah? Kita kalau mau tanya nih siapa sih waliullah, Allah jelaskan. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarabtuhu alaihi.
Tidak ada satu hal, satu amalan yang lebih aku cintai dari hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, lebih dari yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah yang wajib-wajib. Ada orang, Masya Allah, nggak sholat tapi puasa. Ada jemaah, nggak pernah sembahyang tapi puasa Ramadan. Ada. Kita harus tahu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Baru setelah itu puasa. Saya mau tanya, lebih berat sholat apa lebih berat puasa? Sholat apa puasa? Kalau puasa ini kan tinggalkan nafsu kita, makan dan minum tiap hari kita, kemudian kita tinggalkan, kita kuat. Masa sholat yang cuma, ya Allah, 5 menit kita tidak lakukan. Ingat, jadi yang pertama kita lakukan kalau ingin jadi waliullah, yang wajib-wajib diamalkan. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ini terus mendekatkan dirinya dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepada dia. Jadi kita kalau mau dicintai Allah, banyakin amalan sunnah. Sekarang ini orang-orang kalau dikatakan ini sunnah, apa katanya? Iya kan cuma sunnah. Kalau dikatakan makruh, loh iya kan cuma makruh. Seharusnya yang sunnah itu dilakukan, yang makruh ditinggalkan. Sekarang kuali, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakoni. Ya kan cuma subhanallah, kau mau jadi waliullah enggak? Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah akan panggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah panggil tuh Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku cinta sama fulan. Kau cintai dia. Bayangkan, fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta. Kemudian Jibril memanggil kepada seluruh penghuni langit, semua malaikat yang ada di langit. Jibril mengatakan, innallaha ahabba fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan dan kalian semua harus cinta kepada dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Semua malaikat dan penghuni langit cinta kepada itu orang. Thumma wudi'a lahul qabul fil ardh. Kemudian orang itu diterima di muka bumi. Maka jamaah, kalau ingin dicintai Allah, amalkan yang sunnah-sunnah. Jangan diremehkan. Karena kita lihat bagaimana orang-orang yang meremehkan sunnah, akhirnya yang wajib ditinggalkan. Jangan yang sunnah terlalu kencang, yang wajib ditinggalkan. Ada orang yang sholat malam terus, Masya Allah, subuhnya jam 7. Ya nggak benar juga. Tetap yang wajib dulu baru yang sunnah. Jadi kalau waliullah itu, yang disebut waliullah itu, karena ada pemikiran waliullah itu yang nggak sholat, yang nggak sembahyang. Oh ini waliullah nih, nggak sembahyang. Bukan. Waliullah itu yang wajib dengan yang sunnah. Siapa imamnya para wali? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah kekasih Allah. Beliau adalah kekasih yang paling Allah cintai. Bahkan beliau adalah Khalilur Rahman. Nggak ada manusia yang mendapatkan gelar Khalil, kekasih yang sangat dekat, kecuali Nabi kita Muhammad dan siapa? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bukti. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk berangkat ke rumah Allah. Kita rindu nggak untuk ke Ka'bah? Kita rindu nggak untuk haji? Kita rindu nggak untuk umroh? Jangan merasa, ya Allah, ini duitnya kalau dibikin modal, diputar, ini bisa menguntungkan gitu kan? Ya dia belum rindu sama Allah. Orang kalau rindu sama Allah, sapinya dijual. Apa kok ditol sapinya? Saya kepingin ke rumah Allah. Itu bukti cinta. Kemudian yang terakhir, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan,
Ketika orang-orang pada ngaku kami cinta kepada Allah, aku cinta sama Allah, Allah turunkan ayat ujian di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad katakan tuh kepada orang-orang yang ngaku kecinta kepada Allah, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Di sini ada timbangan. Kita ini bisa nimbang diri kita. Kau cinta sama Allah enggak? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh. Berapa rakaat salat subuh? 2 rakaat. Boleh enggak kalau tentara karena kuat salat subuhnya 7 rakaat? Tentara. Wow. Saya Ustaz keliling sini kuat Ustaz. Masa salat subuhnya sama yang kurus-kurus? Baik enggak menurut akal kita sholat subuh 7 rakaat? Sholat. Kalau merampok iya jelas, mencuri jelas. Ini sholat. Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Orang sholat, saya kalau nyolong iyalah enggak boleh. Dan saya kuat Ustaz, kuat saya Ustaz. Masa saya mandiin mobil 2 jam kuat? Gimana jemaah? Kenapa kok enggak boleh? Karena Nabi kita sholat subuhnya cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Mau sholat, fadol sholat sunnah. Sholat subuh 2 rakaat. Di sini kita harus mengetahui, kalau kau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Jalla Jalaluh, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita lihat para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW lebih daripada diri mereka sendiri. Ketika perang Uhud, bagaimana para sahabat itu menjadikan punggungnya sebagai tameng, dipanain tuh, dia selamatkan Rasulullah SAW. Kita nggak perlu seperti itu. Kita cukup mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus gimana Ustaz? Ini bingung sekarang kan. Sekarang kan kalau kita lihat banyak aliran, banyak sekali aliran. Yang kita bingung mana yang benar? Yang benar adalah Rasulullah SAW. Islam itu cuma satu. Nggak ada Islam Gunung Pati, kemudian Islam Madura beda lagi, ada Islam nanti di mana Kalimantan beda, mungkin kalau Islam yang ada di Papua pakai koteka gitu ya. Enggak. Islam itu satu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Islam ya Ustaz, kan tradisinya di sana pakai koteka. Apa boleh sholat pakai koteka? Boleh jamaah? Enggak boleh. Kenapa? Islam enggak seperti itu. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Maka kita harus sekarang belajar. Kita ini sholatnya selama ini sudah seperti Nabi enggak? Karena Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata 60 sanah walam tuqbal lahu salat. Hadis riwayat Tabrani. Ada orang kata Nabi yang sholat 60 tahun sholat. 60 tahun sholat. Tapi satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Enggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya enggak sempurna, rukuknya sempurna. Jadi sholatnya asal sholat. Jangan berkata loh, Ustaz, yang penting kan sholat. Enggak. Orang sholat ada yang masuk neraka. Allah mengatakan fawailun lil musallin. Kalau yang enggak sholat ya sudah habis. Yang sholat aja masih masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Tuh orang-orang yang sholat asal sholat. Riya, kepingin dipuji orang lagi sholatnya, jangan. Kita harus sholat sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita banyak ustaz, kita banyak kiai. Kita tanya sama kiai, Pak Ustaz, tolonglah ajarkan kepada saya gimana nih sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraweh, silahkan yang mau taraweh 11, yang mau taraweh 23. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tidak memberikan batasan berapa jumlah sholat taraweh. Nabi ditanya, "Kaifa sholatul lail?" Gimana sholat malam itu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi alaihi salatu wasallam? Sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu dua. Kalau kau takut subuh, maka tutup dengan witir. Itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin. Karena sekarang wallahu alam ya,
Ada di Blitar yang sholat tarawih 23 rakaat, 21 rakaat, berapa menit? 7 menit. 7 menit. Ketika diwawancarai, gimana mas sampai sholat tarawih? 7 menit, enak, seger katanya dia. Seger. Emangnya olahraga gitu? Ente kamu olahraga ya lari. Ini sholat. Orang kalau sholat itu ketika dia ngomong sama Allah, dia bermunajat kepada Allah. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia benar-benar menikmati bacaan itu. Karena dia sedang berbicara dengan pencipta dia, dengan Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia mengatakan iyyaka hanya kepadamu na'bud, kami beribadah ya Allah. Jadi bukan asal-asalan sholat itu. Maka tolong nih, ya ini kembali lagi, kalau kita cinta kepada Allah, ini urusan cinta jemaah. Kalau nggak cinta nggak nyaman. Kita beribadah sholat pun nggak nyaman. Sahabat Nabi saking cintanya sama Rasul SAW, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saya lupa. Nabi itu sangat suka sekali sama qara'. Qara' itu labu kuning jemaah. Antum tahu labu apa namanya itu? Yang besar, yang kuning. Apa? Walu kuning itu ya. Nah, itu seorang sahabat dikasih tahu Nabi itu sangat suka sama walu. Maka ketika dia makan ada walu, masya Allah dia makan. Kenapa dia makan? Karena Nabi Muhammad SAW makan. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dia naik kendaraannya, dia naik baca bismillah, kemudian dia tersenyum lalu mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ali mengatakan itu. Sahabat nggak bingung dengan ucapannya. Yang ditanyakan sama sahabat, Ali, kenapa kau tersenyum? Kenapa tersenyum? Kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya baca bismillah, kemudian beliau tersenyum. Sampai senyumnya Nabi diikuti. Karena apa? Karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun nih orang-orang yang cinta kepada Nabi, ya diikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum suka bola? Suka main bola? Suka. Siapa pemain yang disukai? Ronaldo, Masya Allah. Kita lihat tuh anak-anak yang suka sama Ronaldo. Pakai bajunya siapa? Ronaldo. Ketika main bola gayanya siapa yang dipakai? Loncat. Wah, gayanya Ronaldo. Karena dia cinta. Hati-hati. Cinta ini ada kedudukannya. Orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Mau dikumpulkan nanti di akhirat sama Ronaldo? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka cintailah Rasulullah SAW. Cintailah Abu Bakar Siddiq. Cintailah Umar bin Khattab. Cintailah Uthman bin Affan. Cintailah Ali bin Abi Thalib. Cintailah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Supaya istri kita nanti ketemu dengan istri-istri Nabi kelak di hari kiamat nanti. Dan bukti cinta itu dengan tadi pakai bajunya Ronaldo. Ya kita lihat nanti nih kalau berbuka. Biasanya kalau di Gunung Pati ini apa makanan favorit berbuka? Kalau takjilnya itu apa? Kolak, Masya Allah. Kalau Nabi berbuka makan apa? Kurma. Ini ada kurma nih. Iya. Nabi SAW mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarat." Kalau kalian berbuka, berbukalah kurma. Fa in lam yajid, kalau nggak ada apa? Minum air. Rasulullah SAW. Jadi tatkala kita makan kurma, mau banyak macam-macam tuh di depan kita. Kita ambil kurma. Kenapa kita ambil kurma? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka kurma. Ketika antum gigit tuh kurma, bismillah, ya Allah, Nabi itu makan kurma. Ini yang dimakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh. Ketika kita menghadirkan beliau, salawat dan salam untuk beliau nggak boleh putus. Nggak boleh seorang muslim itu lupa dengan Nabi. Masuk masjid, apa doa masuk masjid? Masya Allah. Apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Betul. Fadhal.
Kasih 2 tuh hadiahnya tuh. Ini bapak ini nah. Ada 1. Kalau mau masuk masjid ini suruh baca sholawat. Suruh baca sholawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Keluar masjid baca sholawat. Kita pun kalau jalan-jalan baca sholawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu salah satu bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak jemaah, tapi mudah-mudahan ke depan kita kalau ingin kenal dengan Nabi, ya belajar sejarah Nabi ya. Minta sama Ustaz, Pak Ustaz tolonglah dibacalah tentang sejarah Nabi atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW supaya kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وكل ذلك منا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.